Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang pernah makar sama negara? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang merendahkan kiai-kiai Indonesia? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang menganggap bangsa Indonesia itu adalah bangsa kelas 2, bangsa budak? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang akhlaknya bejat tapi dia ngomong nggak bakal punya dosa karena disucikan oleh darahnya Rasulullah? Belum lama ini gue ditelepon ya sama temen gue, dihubungin sama teman gue, teman akrab gue. Dulu dia tuh aktivis tahun 98, sering demo lah, sering demo sono, sering demo sini. Dia itu bilang sama gue, Zaini, apa lu nggak sayang sama kredibilitas lu? Lu tuh terlalu keras menyuarakan kayak begini. Nanti ujung-ujungnya kalau umat Islam itu saling perang, saling berantem, entar lu dicap sebagai provokator agama gitu, kata dia. Entar lu dibilang pemecah belah umat. Jadi kayaknya nih menurut gue ini nih ada yang menunggangi gitu loh. Ini ada yang bayar. Jadi kalau sesama umat Islam itu perang, itu orang lain tuh ada yang seneng gitu loh. Gila kan? Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti kan bahasa-bahasa kayak begini tuh kayaknya bahasa-bahasa yang benar gitu loh. Umat Islam itu nggak boleh perang, umat Islam itu nggak boleh pecah. Inilah yang diperjuangkan sama Kiai Imad, inilah yang diperjuangkan sama Gus Fuad dan kawan-kawan. Balik lagi ya, provokator agama. Coba misalnya nih orang yang nonton video gue ini nih bisa berpikir sejenak aja ya. Dari kiai-kiai yang mempertanyakan tentang nasab Ba'alawi ini, pertama ya Gus Fuad, Kiai Imad, Gus Fakih, Tuba Gus Mogi, Gus Abbas Buntet, Kiai Sarif Rahmat, Dr. Manasem Ali, Kiai Nur Ihya, dan Dr. Sugeng Sugiarto. Gue klasifikasiin ini semuanya ada 9 orang lah. Jadi ada 9 orang tuh orang-orang berilmu, orang-orang pinter yang mempertanyakan tentang nasabnya Bani Alawi ini. Kalau kita ngomong masalah tentang provokasi agama, kita mesti lihat nih rekam jejak dia tuh kayak gimana. Ada nggak di antara 9 orang itu tuh yang pernah makar sama negara? Ada nggak di antara 9 orang itu tuh baik dianya maupun kakek moyangnya maupun ke atasnya itu yang pernah merugikan negara, yang pernah bikin kerusakan bagi kemanusiaan di Indonesia? Ada nggak dari 9 orang itu tuh yang suka memprovokasi orang? Ada nggak dari 9 orang itu tuh yang suka ngomong kotor tuh tentang ras yang lain gitu? Kecuali sekarang ini ya. Dulu nih gue ngomong dulu. Nah, begitu juga sebaliknya, pertanyaan yang sama itu tuh harus kita layangkan tuh ke Bani Alawi. Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang pernah makar sama negara? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang merendahkan kiai-kiai Indonesia? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang menganggap bangsa Indonesia itu adalah bangsa kelas 2, bangsa budak? Ada nggak di Bani Alawi itu tuh yang akhlaknya bejat tapi dia ngomong nggak bakal punya dosa karena disucikan oleh darahnya Rasulullah? Semuanya ada di Bani dia. Sekarang nih kalau kita semua itu dibilangin provokator agama, menurut gue lu mesti berpikir lagi 40 kali lipat. Nggak ada urusannya nih yang namanya memprovokasi agama. Justru nih yang kita perjuangkan ini adalah kesetaraan ya. Kesetaraan bahwa di bangsa Indonesia itu tuh nggak ada ras yang paling tinggi, nggak ada yang rasa yang paling rendah. Selama lu cinta sama Indonesia, Indonesia pasti cinta sama lu. Selama lu menghargai di Indonesia, Indonesia pasti menghargai lu gitu. Dan yang gilanya lagi, dia melakukan kerusakan, dia melakukan kejahatan, dia melakukan tragedi kemanusiaan, dia itu membawa-bawa namanya Rasulullah. Misalnya nih, kalau kita cinta sama Rasulullah, kita bermutabah sama Rasulullah, kita mendalami Rasulullah, kira-kira Rasulullah tuh kayak gimana nih? Ya, namanya itu dijelekin untuk
menginjek-injek umatnya Rasulullah yang paling disayangi sama Rasulullah gitu loh. Harusnya tuh berpikirnya tuh ke situ, bukan berpikirnya kita itu mau memecah belah bangsa. Nggak ada, justru yang mau memecah belah bangsa tuh yang sering memprovokasi umat, yang sering bikin keonaran apa segala macam adalah Bani Alawi yang sekarang ini mau kita stopin semua gitu loh. Harusnya tuh berpikirnya tuh kayak gitu loh. Sekarang itu kemarin itu ada Habib Rizik itu memprovokasi muhibin-muhibinnya supaya perang sama orang yang mau sweeping dia. Ini kan sebenarnya ini masalah literasi nih, masalah penangkapan gitu ya. Kan Gus Fuad itu tuh sama anaknya Gus Nuril itu ngomong, kalau yang namanya Bani Alawi masih terus ngeyel kayak begini, masih terus mempertahankan bahwa dia itu cucu Nabi tapi dia nggak mau tes DNA, dan pemerintah 7 menteri itu tuh nggak mau turun tangan, membiarkan aja, jangan salahkan kalau kita itu sweeping gitu loh. Harusnya tuh ada proses-proses itu dulu, baru ada sweeping. Jangan sekarang nih, ayo yang mau sweeping kita perangin, kita ribut. Akhirnya apa? Akhirnya itu bangsa Indonesia sama bangsa Indonesia perang lagi, berantem lagi. Ini yang gue cegah loh. Ini nih yang Bang Haji Roma cegah. Ini yang Gus Fuad cegah. Jangan sampai kita ini sesama bangsa Indonesia itu berantem lagi. Kalau kagak mah, kalau misalnya dia cuma Habib doang masih kayak begitu, keluar udah rata habis, yakin gue. Ada gitu aja dari gue, Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.